akhirnya saya mikir, wah ini kayaknya harus membagi waktu. Ya kalau memang harus komit membagi waktu antara kerjaan sama organisasi, bisa dibilang cukup sulit. Tapi kalau memang itu sudah komit dalam diri saya pribadi, dalam diri kita semua, ya sudah, itu akan menjadi sebuah aktivitas yang harus kita lakukan. Oke. Ada satu hal yang pasti terjadi, yaitu perubahan. Oke. Kalau kita nggak ngikutin perubahan itu, Nah, kita akan tertinggal, mundur dengan sendirinya, ya. Jadi mau nggak mau, saya harus memaksakan diri saya untuk bisa belajar. nah, nih kembali lagi di Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Sudah episode ke-11, 11 episode Berbaris. Nah, ini tamu spesial ini karena saya sudah kenal beliau lama, terus juga pernah mengurus organisasi PBI. Boleh Bang, dikenalkan dulu? Ya, halo, nama saya Rendra Aji Saputra. Saya purna tugas tahun 2003, asal sekolahnya SMA Negeri 8 Malang. 2003, saya masih umur ya 2-3 tahun. Nah, saya sudah di Paski Braka. SMA berapa? 8? SMA 8. SMA 8 Malang. Nah, SMA 8 nih Bang, tahun 2003. Abang dulu berarti keterimanya tahun kelas berapa Bang? Dulu keterima kelas 1. Kelas 1? Naik ke kelas 2. Naik, oke, sama lah kita. Berarti sekali daftar nih. Sekali daftar. Dulu pendaftarannya terpusat nggak sih Bang? Maksudnya ngambil formulir atau gimana? Enggak, dulu itu sistemnya kalau 2003 yang saya ingat, kita masih disuruh ke Dinas Pendidikan, Jalan Veteran. Kemudian ketemu sama sekolah-sekolah yang lain di situ. Seleksi langsung pakai tali gitu ya. Oh, oke. Dari tembok ke tembok, yang melebihi tali tersebut lolos, yang tidak di bawah tali tersebut langsung pulang. Langsung pulang? Langsung pulang. Oke. Oh, tinggi badannya. Tinggi badan, langsung Oke, seperti langsung. tinggi badan. Jadi datang ke Dignas, bawa perlengkapan yang disuruh gitu ya, Iya. bawa, langsung ukur tinggi badan dia. Nggak lolos, langsung dipulang. Kayak gitu. Tahun 2003 nih Bang, apalagi waktu SMA 8. Teman-teman Abang waktu daftar banyak nggak sih Bang? Waktu Kok bisa daftar? Kalau saya nih, saya kan dipilih sama anak paskinya SMA saya, diajukan lah kayak gitu. Terus ya coba-coba aja saya keterima. Ada yang memang pengen gitu tahu paski dari SMP. Kalau saya tahu paski cuma dari SMA ini. Nah, Bang gimana? Kalau dulu itu awalnya nggak ambisi untuk jadi paskibraka, cuman dapat info dari kakak kelas yang kalau info ini adalah dia dari PPI juga saat tahun sebelumnya 2002. Info kalau ada seleksi di dinas tanggal sekian harusnya. Nah, kita angkatan yang waktu itu termuda disuruh berangkat. Oke. Terus disuruh ikut seleksi. Oh, berarti ada senior yang sarankan info, ya. Langsung oke, sama kayak gitu. Nah, tahun 2003 nih Bang. Saya 2003. Saya tahun PPI 2017 Bang. Nah, saya kenal Bang Rendra ini tahun 2000, mungkin 2017 sudah tahu, 2018 sudah tahu, mungkin ngobrol-ngobrol 2019 udah mulai ngobrol sama Bang Rendra. Lama nggak ketemu, sekarang ketemu lagi, alhamdulillah. Dan tampaknya tambah seger, Bang Rendra, tambah mengkilap ini aura cerahnya. Nah, Bang, waktu 2003 nih, Paskibraka tahun 2003. Konsep pelatihannya seperti apa sih Bang? Kalau sekarang ini kan cuma 1 bulan. Pelatihannya juga terpusat nih. Nah, kalau 2003 itu seperti apa Bang? 2003 itu masih mengalami yang namanya masa pelatihan awal, tengah, sama akhir. Sama lama juga, sekitar berapa bulan sebelum Agustus ya, 4 sampai 5 bulan Agustus. Jadi kami memang prosesinya cukup panjang, melatih mental, fisik, PBB-nya juga dapat gitu ya. Nah itu memang cukup lama. Kemudian kita juga ngalami yang namanya long march, kemudian desa bahagia kita juga ada. Nah di situ memang kebersamaan dipupuk gitu ya, ditanamkan ke kita semua untuk bisa jadi solid, kompak, korsa semua.
Nah, baru menjelang dekat-dekat Agustus sudah pelatihan yang setiap hari. Oke. Latihan akhir yang setiap hari masuk di area balai kota, latihan pagi, siang, sore, dan lain sebagainya sampai di barak juga ada. Kami dulu baraknya di Rampal, Bela Negara. Oh, bela negara. Bela Negara. Oke, bela negara mungkin setauku tahun 2023 juga di situ, Bang. 2023. Iya. Nah, udah ngikutin. Oh, yang sempat tahun kemarin. Iya, tahun kemarin tuh sempet di situ. Bela negara. Nah, kan biasanya kan di TNI AL, di Yes, Lanal. 2023 mungkin aku baru ngikutin di situ baru di. Oh, mungkin ternyata Abang juga tahun 2003 juga di situ juga. Sudah pernah di Bela Negara. Oke, berarti baraknya di situ, Baraknya di pengibaran kan di balai kota dong. Penggiatan Bela. Karena tahun 2000 berapa? 2019 Stadion Gajah. Stadion Gajayana, Bang. Nah, jadi pernah itu pengibaran di balai kota, juga pernah di Stadion Gajayana. Yes, terus kembali lagi ke Balik lagi ke balai kota. Nah, tahun 2003, Bang. Abang tahun 2003 ini sempat aktif lagi nggak setelah pengibaran, Bang? Maksudnya kan 2004 biasanya ada sebutannya kayak apa namanya Purna masa bakti. Masa Bakti. Masa bakti. Nah, itu Abang aktif sampai tahun berapa? 2004 mungkin masih aktif, Ya. 2005 juga masih aktif, 2006 saya 2005 peralihan ke 2006 sudah nggak begitu aktif karena mungkin sudah mau fokus ke kuliah Ya. dulu ya, ke apa mencari ilmu. Kemudian habis itu baru aktif lagi di tahun 2007 kayak 2007 angkatannya Ya. Bang. Ya 2008 itu aktif juga, 9 kayaknya banyak deh. Banyak. Iya. Terakhir deh. Terakhir 2021 itu terakhir saya kayaknya. 2021 itu terakhir. Terakhir. Nah, berarti terakhir oke. Masih COVID kalau nggak salah. Masih COVID. Ya, 2021 itu sudah. udah COVID. Masih masih di Malang kan itu, Bang? Itu masih di Malang. Masih di Malang. Nah, kalau belum tahu Bang Rendra ini kerjanya di mana, Bang? Kalau boleh tahu. Saya sekarang Sekarang di PT Nestle Indonesia Pabrik Karawang. PT Nestle Indonesia Pabrik Karawang. Pabrik Kalau Karawang. dulu waktu di Malang tuh di mana, Bang? Berarti? Kalau di Malang saya kerjanya di pabrik yang ada di Pasuruan, Pabrik Kejaya. PT Nestle Indonesia juga. PT Nestle Indonesia. Betul. Nah, kalau ditarik mundur nih, Bang, sebelum kan sempat dulu aktif beberapa tahun aktif, terus sambil kerja. Kerjanya tahun berapa, Bang, kalau nggak tahu? Tahun saya di Nestle masuk tahun 2011. 2011. 2011. Lulus SMA tahun Lulus SMA tahun 2005. 2005, kuliah Kuliah 2005. 2005. Lulus tahun 2009. Oke, jurusan apa, Bang, kalau boleh tahu? S1 Biologi. S1 Biologi Universitas Brawijaya. UB, Universitas Brawijaya, langsung ke Nestle. Enggak, jadi karena lulus tahun 2009, Nah, saya jadi asisten praktikum atau asisten dosen dulu ya. Ya. Selama 1 tahun 2010. Kemudian 2010 saya mencoba peruntungan di Pekanbaru, Riau, perkebunan kelapa sawit. oke. Bagian Bagian kepala kebun. kepala kebun. Kepala kebun. Oke. Kelapa sawit hanya 1 tahun waktu itu 2010 sampai 2011. 2011 saya coba melamar lagi, ternyata dapat yang di Jawa Timur, saya ambil yang di Jawa Timur. Oke, berarti Abang ke sana sesuai jurusan nih, Bang. Kalau yang di Kelapa sawit. kelapa sawit ya? Perkebunan kelapa Cuma sawit. setahun tapi. Cuman setahun. Apa, Bang? Kok cuman tahun nih? Berarti pertama kali ngerantau nih Pertama kali merantau itu. dan Pertama kali merantau. ke kelapa sawit. Kenapa kok cuma setahun sih, Bang? Waktu itu, jadi kalau saya boleh cerita, Iya. di perusahaan kelapa sawit itu kalau belum 1 tahun akan kena penalti. Oke. Penaltinya nominalnya cukup besar waktu itu karena ijazah ditahan juga, ijazah S1 ditahan. Nah, kami harus menyelesaikan masa pendidikan dulu 6 bulan, setelahnya kemudian 6 bulan itu bekerja di lapangan. Jadi masih lahan yang gambut gitu ya. Kita babat untuk bisa menjadi kebun kelapa sawit. Oke. Cuman 1 tahun ya, karena saya kepinginnya wah ini kayaknya masih ada polemik gitu ya karena di rantau, Iya. interaksi dengan orang yang cukup waktu itu banyak gitu ya, yang masih kita dulu waktu lulus kuliah kan masih idealis gitu ya, wah, kayak gini. Nah, ternyata tidak sesuai. Wah, ini kayaknya harus cari yang baru, pengalaman baru. Saya coba apply beberapa lamaran, keterimanya di Nestle. Oke, di Nestle tahun 11. 2011. Oke, berarti tahun 2011 itu umur berapa, kalau boleh tahu, Pak? 2011 itu umur berapa ya? Masih puluhan ya?
masih bulan 21 mungkin 20 kayaknya. 20. Iya. Langsung balik ke Jawa Timur, Langsung balik ke Jawa Timur, langsung di Pasuruan itu. Pasuruan. Nah, gimana Bang? Kan sempat aktif nih berarti di PPI juga, di pekerjaan juga. Bagi waktunya atau tujuannya aktif dengan bekerja itu apa sih Bang? Kalau boleh tahu nih. Oke. Tujuan aktif di PPI sama bekerja. Iya. Saya dulu itu merasa gini, Cil. PPI itu adalah organisasi yang melahirkan saya. Maksudnya saya lahir, dibesarkan, saya dididik, tahu bagaimana disiplin, bagaimana mengenal sebuah keluarga, gitu ya, ditanamkan ini keluarga saya, saudara tanpa yang tidak sedarah, gitu kan. Itu saya mengenalnya di PPI. Nah, saya berharap saya bisa membalas itu semua. Saya mungkin tidak bisa membalas dengan materi atau apa gitu ya, tapi saya bisa membalas dengan kontribusi saya atau mengabdikan saya untuk bisa berkontribusi di organisasi. Akhirnya saya mikir, wah ini kayaknya harus membagi waktu. Ya kalau memang harus komit membagi waktu antara kerjaan sama organisasi, bisa dibilang cukup sulit. Tapi kalau memang itu sudah komit dalam diri saya pribadi, dalam diri kita semua, ya sudah, itu akan menjadi sebuah aktivitas yang harus kita lakukan. Oke. Di waktu itu kepikirannya seperti itu, jadi membalas atau mengabdikan diri untuk bisa berkontribusi ke organisasi. Oke, itu Abang kerja di Nestle di Jawa Timur berapa tahun Bang kalau boleh tahu? Di Jawa Timur saya sekitar 10 tahun. 10 tahun? 10 tahun. Berarti sampai 2021 itu ya? Yes. Nah, fun fact-nya, Bang Renda ini sempat menjabat sebagai ketua PPI. Betul. Sempat menjabat dengan kesibukannya. Betul. Nah, alasan tadi pengabdian dan segala macamnya. Yes. Nah, kalau teman-teman belum tahu nih, Bang Rendra ini di tahun berapapun itu pasti tahu Bang Rendra. Kemungkinan besar akun PP 2017 pasti tahu, 2018 pasti tahu Bang Rendra. Nah, kalau ini Bang, kan sibuk kerja. Jawa Timurnya kota mana sih Bang? Pasuruan. 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 PP berarti atau seperti PP. apa? Oke, PP Pasuruan Malang. Yes. Jabat sebagai ketua umum di tahun berapa Bang kalau boleh tahu? 2020-2021. 2020-2021. Pandemi lah ya. Ya. Pandemi dengan kesibukannya. Kerja nih Bang di Nestle. Di apa Bang? Di bagian apa Nestle-nya? Saya pertama kali masuk 2011 itu di Quality Assurance. Oke. Di lab. Jadi masih nyambung lah ya sama kuliah ya. Iya. 3,5 tahun saya dipindahkan ke produksi. Oke. Nah, jadi gelap, maksudnya gelap. Saya nggak tahu mesin, nggak tahu teknik, permesinan dan lain sebagainya. Tapi saya harus dipaksa belajar di situ. Berarti mulai dari nol lagi nih. Mulai dari nol lagi tahun 2014-15. 14-15. Itu di bagian produksi. Oke Bang, Nestle nih kalau nyinggung produksi nih. Ya. Waktu itu Abang megang produksi apa aja nih Bang? Kalau di Pasuruan saya megangnya itu yang ready to drink, artinya produk yang siap diminum. Ya. Kayak Nescafe, Beer Brand, Milo, UHT dan lain sebagainya. Itu yang saya handle waktu itu. Oke, makanya kalau ketemu Bang Rendra dulu pasti ada Milo. Nah, setelah itu geser lagi atau seperti apa? Tetap diproduksi? Tetap diproduksi sampai saat ini. Cuman tahun 2021 akhir ya, 2022 awal saya dipindahkan di pabrik Karawang, Jawa Barat. Oke, nah kalau di Pasuruan nih Bang, yes. Abang PP kan katanya tadi. Tiap hari? Tiap hari. Oke, tiap hari masuk jam berapa Bang? Kalau boleh tahu? Nah, waktu saya diproduksi, itu kami masuknya shift. Masuknya shift itu shift 1 jam 6 pagi sampai jam 2 siang, shift 2 jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kalau yang pas malam, jam 10 malam sampai jam 6 paginya. Oke. Tapi ini Pasuruan Bang ya? Iya. Malang ke Pasuruan mungkin 1,5 atau 2 jam? 1 jam. 1 jam. Oke. PP daily setiap hari. Ya. Nah, bisa bagi waktunya untuk organisasi dan segala macamnya. Karena itu tadi alasannya sangat simpel. Karena yang melahirkan kita PPI juga. Terus yang mungkin teman-teman kita juga banyak di PPI. Yes. Jadi mungkin tempat kita atau istilahnya mencurahkan semuanya teman-teman ya PPI. Seperti itu. Nah, Pasuruan nih Bang, pindah lagi ke dipindah ke Karawang. Dipindahkan. Pindah tugas. Oh, bukan Abang merekomendasikan atau seperti apa enggak? Enggak.
dipindahkan ke Karawang. Ke Karawang. Dari tahun 2021. 22. awal. Nah, sekarang di Karawang ini megangnya apa nih, Bang? Produksi juga? Awal masuk di Karawang masih megang produksi, Oke. megang bubur bayi, Iya. bubur bayi infant cereal, produknya Cerelac waktu itu ya, sama RTD juga ready to drink. Terus tahun 2023 akhir saya pindah ke yang sekarang sampai saat ini, pindah ke manufacturing excellence spesialis. Yes. Nah, ini aku juga baru tahu nih waktu hari ngobrol. Manufacturing ya, Bang ya. Nah, Bang, tadi kan aku dengar ceritanya adaptasi banget kan. Pernah di kelapa sawit, terus juga di Nestle waktu itu bagian QC, bagian produksi, sekarang juga beda lagi. Adaptasinya seperti apa sih, Bang? Hal baru di dunia pekerjaan? Ya, ada satu hal yang pasti terjadi, yaitu perubahan. Oke. Kalau kita nggak ngikutin perubahan itu, Nah, kita akan apa istilahnya, tertinggal, mundur dengan sendirinya. Ya, jadi mau nggak mau, saya harus memaksakan diri saya untuk bisa belajar. Sulit memang iya, biologi dulu saya belajar biologi reproduksi, tanaman dan lain sebagainya. Tapi sekarang disuruh belajar mesin. Habis itu pindah saat ini, yang sampai saat ini yang saya belajar adalah analisa data, kemudian performance mesinnya seperti apa, orangnya bagaimana dan lain sebagainya. Itu memang adaptasinya cukup sulit. Cuman kembali ke diri kita ini sebenarnya bisa kok untuk bisa jadi orang yang memang kita ditugaskan untuk apa sih, untuk menjadi apa dan lain sebagainya. Nah, tapi ingat, ini sesuai dengan aspirasi karir kita enggak? Kalau memang dalam hati kalian atau saya sendiri, wah ini kayaknya nggak cocok buat saya nggak bisa belajar seperti ini. Nah, itu berarti beda lagi. Ada ada caranya lagi untuk bisa kembali ke yang kita suka. Ya. Tapi kalau sepanjang saya di Nestle ini diberi training yang baik, pengembangan diri yang baik, dibimbing oleh atasan atau mentor, coach yang baik, kita itu akhirnya bisa gitu ya. Oke. Ditugaskan apa, seperti ini arahnya, job desk-nya jelas, standarnya jelas, prosedurnya jelas, ya itu yang harus kita lakukan. Oke. Berarti kurang lebih 3 atau 4 tahun di Karawang, Nestle Karawang ini, Bang. Apa sih perbedaannya setelah dulu di Jawa Timur, terus sekarang pindah ke Karawang? Dari keluarga semua pindah ke ikut ke Karawang. Nah, gimana, Bang, adaptasinya kayak keluarga ataupun abang sendiri dari yang di Jawa Timur ke Karawang? Seperti apa, Bang? Kalau saya sendiri, karena mungkin perusahaan multinasional ya, perusahaan multinasional yang standarnya sudah ada, prosedurnya sudah jelas gitu ya. Mau di pabrik manapun di luar negeri, di Indonesia, itu kayaknya sama semua. Oke. Jadi kita bekerja the way of cara kita bekerjanya relatif sama. Oke. Justru tantangannya ada mungkin di keluarga, karena mungkin sekolah. Oh iya. Kan pindah sekolah, akhirnya anak-anak teman baru. Kemudian istri dulu yang sebelumnya bekerja, akhirnya di Karawang nggak bekerja, menjadi full ibu rumah tangga. Bagaimana handle anak full time di rumah gitu ya, antar jemput sekolah dan lain sebagainya. Itu yang mungkin agak sedikit challenging untuk memberikan pengertian kepada keluarga saya. Oke, berarti malah challenge-nya di keluarga. Karena konsep pabrik udah paten seperti itu, di mana gitu ya. Di tempat manapun sama ibaratnya. Nah, sekarang apa di bagian yang baru lagi nih? Itu spesifiknya apa nih? Ngapain sih, Pak, di situ? Spesifiknya itu kita menganalisa data yang kita ambil dari sebuah area produksi gitu ya, baik itu mesinnya, orangnya, bahan bakunya, produknya dan lain sebagainya. Itu kita analisa apakah dia sudah bisa mencapai ke titik maksimal dia untuk bisa beroperasi. Jadi kita analisa setiap minggu, bahkan setiap bulan kita dapat reportnya untuk apa ini bagian mana yang perlu kita improve. Karena kalau kita nyaman dengan kondisi yang saat ini, pesaing-pesaing kita mungkin juga akan terus berinovasi gitu ya. Nah, itulah data yang kita analisa untuk kita bisa terus berkomitmen untuk bisa lebih berinovatif atau improve setiap harinya. Berarti menganalisa data apapun tentang produk ataupun apapun itu untuk hasilnya ada improvisasi ke depannya. Betul. Oke, berarti daily yang abang kerjakan adalah menganalisa data. Yes. Antara itu produk
mesin juga bang? Produk, mesin, bahan baku ya, Ya, orangnya. ya. Nah, seperti itu. Oke, berarti lebih spesifik seperti itu ya bang ya? Ya. Oke, nah di Nestle ini bang, udah mungkin total kalau Jawa Timur sama yang di Karawang berapa tahun bang? Total 13-14 tahun. 13-14 tahun. Jalan 14. Ada nggak emang titik bosen atau seperti apa? Karena kan dari ini kan Ada dong. sama seperti itu kan bang? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Apa bang? Yang challenge terberat abang waktu kerja di Nestle ini, terus juga mungkin cara abang ngatasinya? Ya. Saya harus mencari ini ya, apa namanya? Selingan gitu ya. Iya. Ya. Salah satunya yang tadi saya ceritakan, saya mengabdikan diri untuk berkontribusi di organisasi. Oke. Tapi di sisi lain daripada itu, saya juga mencari kesibukan seperti rajin berolahraga, misalkan ya, Iya. terus ikut komunitas tertentu, misalkan kalau goes sepeda gitu, Oh iya. cari goes, komunitas goes yang ada di Malang. Badminton, cari yang ada. Nah, seperti itu. Jadi work life balance-nya dapat, nggak hanya melulu tentang pekerjaan, tapi keluarganya terurus, termanage gitu. Kemudian hobi atau kesenangan pribadi juga tersalurkan. Oke. Nah memang Pak Rene ini beberapa kali kita sempat olahraga bareng, sering banget olahraga. Jadi sekarang berarti di sana, di Malang ini dari tanggal berapa bang? Hari Selasa kemarin, tanggal 25. Tanggal 25. Kita ini syuting tanggal 2, berapa? 27? 28? Sekarang tanggal 29. 29. Ya. Kita syuting tanggal 9. Balik lagi ke Karawang? Balik lagi tanggal 9 April. Tanggal 9 April. Jadi lebaran di Malang. Lebaran di Malang. Sekeluarga. Keluarga. Nah, ini juga mungkin mudik pertama ini bang, berarti? Mudik kali kedua. 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 Mudik kedua kali. Apa bang perbedaannya? Yang dirasakan sebelumnya nggak pernah mudik, terus ini 2 kali mudik. Ya, perbedaannya jelas. Kalau di sana yang ada kan gimana kita bisa bertemu sama orang tua kan ya. Orang tua saya, orang tuanya istri dan lain sebagainya. Cuman sebenarnya ya impian kita kan memang harusnya idealnya dekat sama keluarga. Iya. Cuman karena kondisi yang berbeda ya kita harus bisa menempatkan diri. Kalau ditanya perbedaan Karawang sama Malang, di Malang saya nggak pernah pakai AC Cil. Iya, di Di sana. Karawang harus pakai kipas, minimal kipas lah. Iya, kalau nggak pakai kipas atau AC, waduh. Sampai sekarang itu masih adaptasi itu bang ya, cuaca ya, Masih ada cuaca karena beda jauh. beda jauh. Beda jauh. Oke di Karawang. Oke, saya pernah lewat aja sih. Di sana lewat aja. Kapan main ke Karawang. Oke siap bang. Jadi mungkin inspirasi abang kalau boleh share nih bang. Tadi sempat jadi ketua PPI, terus beberapa tahun aktif di PPI, terus sekarang sudah fokus bekerja. Apa sih bang hubungannya? Kalau dibilang hubungannya nih ya, hubungannya PPI dengan pekerjaan itu ngaruh apa nggak sih bang? Cara adaptasinya, cara berkomunikasi sama orang baru, atau disiplin waktu kerja itu apa sih? Ngaruhnya sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Tapi itu kembali ke kita pribadi masing-masing. Iya. Bagi saya, karena yang saya dapat atau saya ambil hikmahnya dari PPI itu adalah belajar berorganisasi, Oke. ngomong sama orang yang lebih, maksudnya governance gitu ya, Iya. yang lebih terstruktur gitu secara sistematis, pemerintah dan lain sebagainya. Kemudian leadership dapat, disiplin dapat kan. Kita waktu pelatihan kan bagaimana kita tepat waktu. Kalau Oke. nggak tepat waktu, telat dihukum. Iya. Ya kan ada rasa takut kayak gitu. Iya. Nah itu yang terbawa mungkin sahabat saya. Kalau ada tugas dari atasan, ada tugas dari temen gitu ya harus diselesaikan sesuai deadline. Tapi kalau nggak selesai nanti impactnya pasti akan banyak. Iya. Itu yang terbawa sampai saat ini, Cid, sampai bekerja. Jadi itu yang bagi saya berharga banget. Disiplin mental dapat, komunikasi dapat, leadership dapat. Ya itulah yang Iya. kita dapat dari PPI. Nah, memang mungkin dari beberapa senior yang kita undang juga bang, pasti pesan inspiratifnya yang didapat dari PP adalah itu tadi disiplin, terus juga sedikit membantu untuk adaptasi, karena ibaratnya kalau kita di PP kan temennya baru-baru semua, Betul. kita harus ngobrol sama mereka, kita harus memperkenalkan diri, kita harus menerima orang baru yang beberapa bulan harus bersama kita terus, itu terbantu banget. Berarti pasti
yang didapat PP ada antara disiplin, Betul. adaptasi, terus juga soal ya bertemu orang itu seperti apa, bersikap, menempatkan diri Bang ya. Betul. Nah, ini Bang, kan ini lagi musim seleksi pendaftaran nih PPI 2025 ini. Ada nggak sih Bang yang pesen atau keresahannya Abang sama adik-adik sekarang biar nggak keulang lagi, atau apa ya yang pingin disampaikan ke adik-adik mau seleksi nih, yang masih tahap proses seleksi nih Masih ya. prosesnya. Ya. Kalau memang masih proses seleksi, berarti yang perlu disiapkan sama adik-adik itu adalah mengerti bagaimana alurnya gitu ya. Oke. Ikuti alurnya sesuai dengan tahapan. Nah, jangan sampai menyalahi aturan yang ada gitu ya. Jangan sampai entah itu lewat orang pemerintah, titipan orang dalam dan lain sebagainya. Ikuti aja sesuai dengan alurnya, bagaimana memang memantaskan diri untuk bisa jadi seorang paskibraka gitu ya. Jangan sampai salah fokus. Jadi harus memang fokus atau riset dulu apa yang diinginkan oleh seorang untuk jadi paskibraka itu apa aja. Kan pasti syarat-syaratnya ada. Nah, itulah yang harus diikuti. Oke, berarti sesuai aja alurnya. Betul. Itu nggak usah terlalu dipaksakan. Yes. Kalau memang sesuai dengan keinginanmu atau memang sesuai dengan harapanmu, ya udah dilaksanakan aja, sewajarnya aja. Sewajarnya. Kalau memang itu rezekinya, nggak lari kemana kan? Oke, siap. Betul. Sama ya kayak dari Jawa Timur ke Karawang jauh Bang, jauh. Yang tiba-tiba sering ketemu, tiba-tiba loh, kemana Bang Rendra? Ternyata ke Karawang, dan kemarin sempat chatting. Alhamdulillah dibalas, respect, selalu fast respon Bang Rendra. Nah, di Karawang ini bakalan impian sampai pensiun atau pengen balik lagi ke Malang Bang? Enggak, kami itu ada jatahnya ketika kami ditugaskan di luar site gitu ya, di luar pabrik itu 4 tahun. Setelah 4 tahun kami tugas di Karawang, mungkin ya harus siap ditempatkan di pabrik yang lain, atau mungkin berarti masih ada kemungkinan untuk dipindah segala macamnya Bang. Atau mungkin bahkan kembali lagi ke Malang, Pasuruan. Oke, jadi masih banyak kemungkinan. Nah, dari PP ini Bang, kuliah di Universitas Brawijaya Biologi, kelapa sawit, terus Nestle sampai sekarang. Yang membuat Abang kepikiran, kan banyak pandangan kalau masuk paskibraka itu pandangannya kalau nggak militer, kalau nggak polisi. Nah, apa ini kenapa kok tujuannya malah biologi, terus juga sekarang di Nestle? Dulu waktu SMA memang sukanya pelajaran ini ya, biologi. Dulu mungkin IPA kayak gitu ya. Jadi waktu SMA memang senangannya eksak gitu ya. Nggak nggak suka yang IPS dan lain sebagainya gitu, karena memang nggak bisa. Nah, sukanya IPA. Nggak tahu kok waktu itu keterimanya SPMB, bukan SPMB, tanpa tes waktu itu, biologi Universitas Negeri Malang. Negeri Malang, tapi sama orang tua disuruh coba ikut SPMB yang ada di Brawijaya. Ikut, kemudian alhamdulillah keterima sih. Jadi memang dari dulu memang sukanya yang ilmu eksak, biologi, akhirnya keterimanya di UB. Nah, ini cara karena kesukaan sampai sekarang ya Bang, alhamdulillah. Karena kan dulu ada yang mungkin nggak sengaja nih daftar sana sini malah keterima yang ini kayak gitu. Berarti Abang kan memang dari SMA sudah suka IPA, terus kuliah juga sesuai kesukaannya biologi, terus kerja juga di bidangnya. Nah, caranya mungkin Bang, kalau misalkan nih buat adik-adik atau siapapun, buat saya pribadi, Abang caranya gimana sih biar bisa atau bekerja di Nestle atau di bidang sesuai minat kita itu seperti apa Bang? Karena Abang ini kan dari SMA udah satu jalur nih ibaratnya gitu. Apa yang membuat konsisten satu jalur gitu? Kalau saya boleh share, itu kalau mentor saya ya yang ngajarin di tempat kerja itu, kita itu harus punya 3D. 3D. Dream, drive, sama deliver. Dream, drive, deliver. Kita harus berani punya mimpi. Target kita apa? Mimpi kita apa? Semua orang pasti punya mimpi. Kemudian setelah kita punya mimpi, kita harus mengedrive mimpi kita tadi. Caranya bagaimana untuk bisa mencapai mimpi tadi? Itu dengan drive. Nah, setelah kita bikin strateginya bagaimana, kita deliver atau kita lakukan, kita action gitu ya.
strategi-strategi kita untuk mencapai mimpi tadi Mm-mm. itu kita lakukan dengan cara yang seperti apa. Oke. Nah, ini mungkin bisa bermanfaat bagi adik-adik, bagi teman-teman, abang, kakak, adik untuk bisa kita konsisten di apa yang ingin kita raih sebenarnya. Kalau kita misalkan punya halangan atau kendala gitu ya di mana drive atau di deliver mungkin, Ya. kembali lagi ke D yang pertama, dream. Mimpi kita sebenarnya apa sih tujuan kita? Oke. Oh iya, ternyata mimpi kita adalah untuk menjadi orang yang misalkan bermanfaat bagi orang lain. Ya, berarti kita arahkan lagi drive, kita tata lagi drive-nya, kita tata lagi harus ngapain deliver. Seperti itu. Oke, berarti benar-benar ibaratnya tertata, terkonsep mulai dari mimpi, terus rencananya seperti apa, eksekusinya seperti apa. Betul, eksekusi. Eksekusi nice. Ini daging, lagi-lagi sebenarnya daging. Karena jarang banget ngobrol sama senior yang serius kayak gitu. Nah, tapi Bang, ini deh pesan-pesan buat adik-adik. Mungkin caranya deh. Caranya dulu deh Bang. Kalau mau kerja di Nestle itu seperti apa Bang? Daftarnya gimana atau lewat mana? Dulu itu ada yang namanya job fair. Oke. Di tiap-tiap kampus gitu ya. Jadi Nestle membuka lowongan di tiap-tiap kampus. Kemudian kalau misalnya mau memantau lowongan pekerjaan yang ada di Nestle, adik-adik bisa buka di IG, Instagram namanya nestlecareers.id. Oke. Di situ ada info-info lowongan mulai dari manajemen trainee, kemudian magang. Di situ ada lengkap semua. Ikuti, pantau terus IG-nya karena di situ juga update info-infonya untuk loker ataupun magang, info magang. Jadi banyak sekali program mulai dari manajemen trainee, magang sampai yang setara. Setara ini artinya kita merekrut karyawan atau anak magang dari berbagai macam, mohon maaf ada kekurangan gitu, disabilitas apapun itu. Oke. Seperti itu. Berarti sangat-sangat terbuka dan banyak informasi yang bisa dapat. Nah, karena mumpung ini ketemu Bang Rendra, jarang-jarang, terus juga lagi momennya seleksi, pesan-pesan Bang, pesan-pesan buat apa ya, buat adik-adik, buat kita semua, karena Bang juga sempat menjabat sebagai ketua di organisasi ini, terus sekarang juga lagi proses kerja di Karawang, segala macamnya. Apa sih Bang pesan-pesan buat buat adik-adik yang Ini PPI atau paskibrakanya ini? PPI aja? PPI aja tuh. PPI aja. Boleh kamera ini Bang? Kamera ini. Oke, pesannya apa ya? Kalau untuk adik-adik PPI, ini ajaran yang klasik yang saya dapat dari senior saya juga ya. Jadi mungkin bisa diteruskan juga biar ini terus mengalir. Ya. Jangan mencari hidup di organisasi, tapi hidupilah organisasi. Oke. Kalau kamu mencari hidup di organisasi, nggak akan bisa membuat kamu kaya, mungkin membuat kamu sejahtera gitu ya. Tapi kalau kamu menghidupi organisasi atau biar organisasi bisa semakin berkembang, itu ya lakukan agar organisasi itu bisa terus jadi maju. Oke. Itu yang saya dapat, biar ini amalannya terus mengalir ya, karena dari senior saya juga bisa berpesan ke adik-adik, itu bisa disampaikan. Top global. terakhir ini Bang, ini pasti semua narasumber atau semua senior yang diundang di Berbaris itu pasti ada pertanyaan seperti ini wajib. Kata-kata hari ini kalau nggak pantun tadi inspirasi sudah, sekarang yang kata-kata hari ini atau pantun lah, bebas lah Bang. Mau inspirasi, mau yang candaan bebas ya, bebas. Kamera ini atau situ sini aja lah. Hari ini apa ya, jadi ini juga pedoman yang saya coba ambil biar bisa tetap berada di jalan yang lurus dan konsisten kok. Mohon maaf kalau bagi yang beragama lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya. Jadi saya mencoba menanamkan ke dalam diri saya sendiri, mengingatkan ke diri saya sendiri untuk bisa bermanfaat bagi orang lain. Meluasnya lagi, saya senang saat ini bekerja di Nestle karena visi dan misinya Nestle itu sesuai dengan pedoman saya tadi. Khairun nas anfa'uhum linnas. Karena visi misinya Nestle itu adalah meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan memproduksi makanan yang aman dan berkualitas. Oke.
Top Global Bang Rendra. PPI tahun 2003. Top, jarang-jarang ketemu. Nanti saya bakalan tanya-tanya Bang. Oke. Tanya apapun itu nanti lah ya di belakang ya. Nanti siapa tahu bisa produk di sini nanti nih saya. Nah, terima kasih. Kita episode ke-11 ini sangat-sangat menginspirasi karena Bang Rendra juga pernah menjabat sebagai Ketua PPI, sekarang juga bekerja di Nestle bagian apa Bang? Bisa bukan Manufacturing Excellent Specialist. Nah, itu garis bawahi. Saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, terima kasih Bang Rendra. Dan tetap saksikan terus Berbaris, berbincang bareng senior inspiratif. Terima kasih Bang Rendra.